Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Dinda Sarono Putri dengan NIM 121100049 dan saya sendiri Fatia Isantia dengan NIM 121100062. Video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Maha Lastasa Buju Basa Pipana MPD. Nah, di sini saya akan membacakan 2 poin, yaitu pengertian media pembelajaran PPKN dan ragam media pembelajaran PPKN. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran PPKN. Pengertian media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya alat komunikasi. Adapun secara terminologi, media sebagai sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerima, seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, dan barang cetakan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi. Adapun menurut Susanto, media pembelajaran adalah alat bantu yang memperlancar komunikasi antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran berlangsung. Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran PPKN yaitu: A. Membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan dan harapan. B. Membuat nilai atau moral kontras atau dilematis. C. Diambil dari dunia kehidupan nyata peserta didik lokal, nasional, atau dunia. D. Menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan diri peserta didik. E. Terjangkau oleh kemampuan belajar peserta didik. Poin selanjutnya yaitu ragam media pembelajaran PPKN. Media pembelajaran dijadikan sebagai sarana yang dapat membantu siswa dalam memahami suatu pelajaran yang baik. Hal ini sebagai alat yang harus digunakan guru dalam mengajar. Media pembelajaran memiliki 9 ragam dalam mendorong suksesnya suatu proses pembelajaran seperti yang diharapkan. Adapun ragam media tersebut yaitu 1. Media cetak, 2. Media pameran, 3. Media audio, 4. Media gambar bergerak, 5. Multimedia, 6. Media berbasis internet, 7. Media grafis, 8. PowerPoint, 9. wayang. Nah, itulah 2 poin yang telah saya bacakan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Yang pertama, media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi penggunaannya. Media cetak yang berisi teks memiliki ragam yang bervariasi, seperti buku teks, brosur, booklet, leaflet, dan handout. Siswa dapat memanfaatkan media cetak di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanya peralatan khusus. Yang kedua, media pemeranan. Media pemeranan digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunaannya. Sama halnya
seperti media cetak. Jenis pembelajaran ini juga bervariasi, mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realia, sampai kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Penggunaan media grafis dan pemeranan dilakukan dengan cara memperlihatkannya di suatu tempat tertentu, sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh siswa. Contohnya seperti realia, model, diorama, dan poster. Yang ketiga, media audio. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunaannya dengan mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Walaupun jenis media ini dapat digunakan untuk menyampaikan hampir semua jenis informasi dan pengetahuan, namun sejumlah ahli berpandangan bahwa media audio pada dasarnya sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tentang kemampuan berbahasa dan juga seni. Belajar tentang cara pengucapan bahasa asing atau pronunciation, misalnya, akan lebih efektif dan efisien juga menggunakan jenis media audio. Demikian pula halnya dengan pembelajaran tentang seni musik dan olah suara atau vokal akan berlangsung lebih baik jika menggunakan jenis media audio. Media audio terdiri dari piringan hitam, radio, MP3 atau N4, Selanjutnya, yang keempat, media gambar bergerak. Gambar bergerak atau motion picture merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contohnya, jenis media ini yaitu media film dan audio. Kedua jenis media ini memiliki fitur atau kemampuan yang luar biasa sebagai sebuah medium komunikasi. Media video dan film mampu menampilkan informasi dan pengetahuan dalam sebuah tayangan informasi dan pengetahuan yang mendekati sifat nyata. Selain itu, media video dan film juga mampu memperlihatkan peristiwa dan objek yang direkam secara nyata. Penggunaan yang bijaksana dari kedua jenis media ini akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa efektif bagi penggunanya. Selain digunakan untuk pembelajaran pada aspek kognitif, media film dan video sering dimanfaatkan dalam pendidikan efektif dan penanaman karakter. Kemudian, film dan video juga digunakan sebagai sarana untuk mendemonstrasikan proses dan prosedur kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan. Biasanya, menggunakan alat multifungsi yang bisa mengambil foto dan video, seperti kamera Canon, televisi, dan CD atau DVD. Yang kelima, multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang luas wawasannya bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Kemampuan seperti ini, program multimedia dapat menayangkan informasi dan pengetahuan secara komprehensif yang dapat dipelajari oleh siswa. Multimedia memiliki ciri alat seperti laptop, infocus,
dan e-book. Adapun aplikasi untuk membuat media pembelajaran multimedia seperti Movie Maker, Adobe Premiere, dan Visual Studio. Yang keenam, media berbasis internet. Media berbasis internet menjadi media nomor satu yang paling dinikmati oleh kaum pencinta teknologi. Apalagi bagi anak abad ke-21, media sosial salah satu untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tanpa internet, seakan-akan hari mereka terasa hampa. Secara positifnya, internet sangatlah penting sebagai sarana untuk belajar bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik itu dari jenjang sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Karena untuk mencari sumber belajar dalam tugas belajar diperlukan jaringan internet agar bisa online dan browsing. Selanjutnya, media yang ketujuh yaitu media grafis. Media grafis sebagai sarana pembelajaran bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar. Media grafis juga sering digunakan untuk memaparkan secara detail suatu informasi dan pengetahuan tentang suatu konsep atau pemikiran yang dapat dipelajari melalui gambar. Beberapa contoh media ini yaitu grafik, chart, diagram, gambar, foto, dan komik. Kemudian yang kedelapan, PowerPoint. PowerPoint termasuk media yang diproyeksikan. PowerPoint merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Aplikasi program ini dirancang dan diproduksi oleh Microsoft khusus untuk digunakan dalam aktivitas penyajian informasi dan pengetahuan. Media PowerPoint bersifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan atau slide. Para penyaji maupun presenter dapat menciptakan serangkaian slide presentasi yang tidak hanya mampu menarik perhatian pemirsa, tetapi juga dapat membantu pemirsa untuk memahami konsep-konsep yang terdapat pada isi PowerPoint tersebut. Untuk membuat bahan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik, diperlukan adanya kemampuan seseorang dalam mendesain dan menggunakan program aplikasi PowerPoint. Desain merupakan langkah awal dan juga proses untuk merencanakan tampilan slide PowerPoint yang akan digunakan sebagai bahan presentasi. Dan yang terakhir, wayang. Wayang merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi siswa. Wayang kulit memiliki bentuk sebagai pertunjukan atau penggelaran untuk dipertontonkan. Kemudian, yang C, kontribusi media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Media berfungsi sebagai perantara yang digunakan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan maupun informasi kepada siswa untuk memperjelas sesuatu materi pelajaran PPKN. Di samping itu, media dapat juga dikatakan sebagai sarana atau alat yang dapat membantu untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun manfaat yang dimiliki oleh media pembelajaran PPKN yaitu A. Penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. B. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. C. Proses pembelajaran berlangsung lebih
interaktif. Dan D. Penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. E. Meningkatkan kualitas proses belajar. F. Proses belajar menjadi lebih fleksibel. G. Meningkatkan sifat positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran PPKN di SD atau MI akan mendorong keterlibatan siswa dalam melakukan proses belajar. Keterlibatan siswa dalam melakukan proses belajar akan mendorong munculnya sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran PPKN. Hal ini tentu saja akan dapat memudahkan siswa dalam memahami. Apalagi materi PPKN sangat berkaitan tentang sejarah, maka sangat dibutuhkan media untuk memperjelas kisah masa lampau untuk mengetahui sejarah Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan materi kelompok kami. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.